Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema renungan kita yaitu saat teduh pagi hari. Dan mazmur yang kita barusan baca adalah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Pagi-Pagi Hari, atau bisa dikatakan perkataan Daud pada pagi hari. Dan apa yang menjadi latar belakang ataupun masalah yang dihadapi oleh Raja Daud di Mazmur pasal yang kelima ini. Kita bisa melihat bagaimana Raja Daud dia memiliki musuh-musuh yang begitu benci terhadap Raja Daud, dan apa yang mereka lakukan, mereka berusaha memfitnah Raja Daud. Mereka berusaha bersaksi dusta tentang Raja Daud. Mereka mengejek-ngejek Raja Daud. Mereka berusaha membuat nama Daud jadi benar-benar busuk di depan orang. Tujuannya adalah satu, untuk menjatuhkan Raja Daud. Kalau kita membaca tadi di ayat-ayat firman Tuhan, di situ dikatakan mereka adalah orang-orang fasik, mereka pembual, mereka penumpah darah, mereka penipu. Nah, inilah musuh-musuh Raja Daud. Melihat semuanya itu, tentunya Raja Daud, dia secara manusia, dia takut atas kelicikan, atas kejahatan musuh-musuhnya. Oleh karena itu Raja Daud dia datang kepada Tuhan. Dan secara khusus ketika dia bangun pada pagi hari, dia datang berseru, berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan perkataannya, atau Tuhan mendengarkan keluh kesahnya, pergumulan yang sedang dia hadapi. Daud adalah seorang yang selalu datang mencari Tuhan. Apa masalah yang dia hadapi, kesusahan apa yang dia alami, dia selalu datang curhat kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud ini adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Pada umumnya manusia ketika ada masalah, mungkin dia akan lebih cepat curhat kepada orang yang dekat dengan dia. Apakah orang tuanya, sahabatnya, atau pasangan hidupnya. Tapi Daud, dia ketika dalam masalah, dia datang kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan dengarkanlah perkataanku, indahkanlah keluh kesahku. Pergumulan, kesusahan yang dia hadapi saat ini begitu berat, dan dia memohon supaya Tuhan mendengarkan, memberikan pertolongan baginya. Dan yang ketiga dikatakan, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Artinya dia berseru, sangat-sangat memohon. Dikatakan dia minta tolong. Dan dikatakan, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Dia memanggil Tuhan di sini sebagai rajanya. Raja posisinya adalah sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah. Dan di sini dikatakan Tuhan adalah rajanya, artinya yang memerintah dia. Kita lihat Daud itu adalah raja pada saat ini. Dia adalah pemimpin bangsa Israel. Tapi dia mengatakan rajanya adalah Tuhan. Pemimpinnya adalah Tuhan. Dia hanyalah seorang hamba yang harus tunduk terhadap pemerintahan Tuhan Allah. Dan dikatakan di sini, Allahku, penguasa atas segala sesuatu dan juga penguasa secara khusus atas hidupnya. Jadi Daud dia memohon pertolongan ini
kepada Tuhan yang adalah rajanya, yang adalah Allahnya, penguasa atas hidupnya sendiri. Dan di sini dikatakan, kepadamulah aku berdoa. Tidak ada pribadi di mana kita bisa berharap 100% Tuhan atau pribadi tersebut bisa menolong kita kecuali Tuhan Allah kita. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memerintah atas seluruh hidup kita. Kehendaknya lah yang terjadi. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Maka hanya kepada Tuhan kita datang berdoa. Bukan bersandar berharap kepada manusia atau kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan Allah kita. Ayat yang keempat di sini dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Daud, dia tidak hanya berdoa di siang hari. Dia tidak hanya berdoa pada malam hari. Kalau kita baca firman Tuhan bagian lain, kita melihat bagaimana Daud sebelum dia tidur, sebelum dia istirahat, sebelum dia membaringkan diri, dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi Daud juga ketika dia bangun pada pagi hari, setelah dia beristirahat satu malam, pada pagi hari, dia menggunakan kesempatan itu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Untuk datang berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun Daud itu adalah seorang raja yang tentunya banyak kesibukan juga dia. Dan juga dia memiliki banyak pergumulan. Tapi dia tidak pernah melupakan ataupun membiarkan waktu pagi untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bagi dia itu adalah kesempatan yang sangat baik. Sebelum melakukan banyak kegiatan. Sebelum melakukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan. Terlebih dahulu dia datang berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan juga memohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam satu hari secara khusus. Jadi pagi hari Daud dia datang berdoa kepada Tuhan. Di sini dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dalam versi KJV di sini dikatakan, pada waktu pagi aku mengarahkan doaku. Ya, kalau Alkitab Indonesia mengatakan mengatur persembahan bagimu. Dia mengarahkan doanya, permohonannya kepada Tuhan. Dan dia menunggu-nunggu, artinya apa? Dia berharap, terus memandang, terus menantikan akan datangnya pertolongan dari Tuhan. Jadi dia tidak hanya pagi hari itu dia berdoa, asal berdoa saja. Sekedar dia datang berbicara kepada Tuhan, lalu lewat begitu saja. Tetapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, terlihat bagaimana dia mengatakan, aku menunggu-nunggu. Artinya dia berdoa dengan penuh pengharapan. Dia benar-benar berharap supaya doa yang dia sampaikan pada pagi hari itu, Tuhan kiranya mendengarkan. Jadi bukan hanya sekedar karena mau berdoa, apalagi buru-buru, lalu lewat begitu saja. Tidak. Tetapi benar-benar dia berharap agar doa yang dia sampaikan, yang dia arahkan kepada Tuhan, ada jawaban, ada pertolongan daripada Tuhan Allah kita. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh, Daud memberitahukan sifat Tuhan. Terutama kepada orang yang jahat. Bagaimana sikap Tuhan kepada mereka. Di ayat yang kelima dikatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Daud tahu Tuhan itu begitu benci terhadap orang-orang fasik.
Tuhan tidak mungkin membela musuh-musuhnya ini. Tuhan tidak mungkin berpihak kepada musuh-musuhnya ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang jahat, orang fasik. Dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik. Fasik artinya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan tidak peduli terhadap hukum-hukumnya Tuhan. Makanya di sini dikatakan orang jahat. Orang yang hanya menginginkan kejahatan. Orang yang hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri. Tidak peduli apakah Tuhan berkenan atau tidak. Yang penting saya mau dan saya lakukan. Itulah orang fasik. Dan Daud mengatakan Tuhan sangat membenci orang fasik. Tidaklah mungkin Tuhan berkenan kepada mereka. Dalam konteks ini, Daud sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya yang adalah orang fasik. Maka Daud yakin Tuhan tidak mungkin berada di sisi musuh-musuhnya ini. Mendengarkan mereka, menolong mereka, berpihak kepada mereka. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan benci kepada kefasikan. Ayat yang ke-6 dikatakan, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Pembual itu adalah orang-orang yang pembohong ataupun orang-orang yang berkata dusta, penipu. Itulah maksud pembual di sini. Orang-orang yang hanya menginginkan, memikirkan, merencanakan hal yang jahat terhadap orang lain. Bagaimana supaya orang ini bisa jatuh? Bagaimana supaya orang ini bisa celaka? Bahkan supaya orang ini bisa binasa. Itulah yang dipikirkan mereka, itu yang direncanakan mereka. Di sini dikatakan pembual tidak akan tahan di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan bisa bertahan, berdiri di hadapan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menghakimi mereka dan Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi mereka. Walaupun untuk sementara kita melihat orang-orang yang pembual ini, kita melihat sekilas, hidupnya bagus ya, makmur. Seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah jalan hidup mereka mulus begitu saja. Seolah-olah kehidupan mereka itu jauh lebih makmur daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi saudara-saudara, sekali-sekali mereka tidak akan pernah lepas daripada penghukuman dari Tuhan. Pada waktunya, ketika Tuhan menghakimi mereka, mereka tidak akan tahan di hadapan Tuhan. Mereka akan dijatuhkan hukuman. Mereka akan dibinasakan. Makanya di sini dikatakan tidak akan tahan di depan matamu. Kenapa? Karena Tuhan kembali lagi sifatnya yang adalah kudus. Dia benci terhadap kejahatan. Ayat yang ke-7 dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Tuhan jijik. Bukan hanya Tuhan tidak suka, tapi lebih daripada tidak suka, yaitu dia jijik, merasa jorok, najis di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti pembohong di sini, penumpah darah, penipu. Penumpah darah artinya apa? Orang-orang yang hanya menginginkan kematian orang lain. Orang-orang yang hanya merencanakan kejatuhan orang lain. Itu adalah penumpah darah. Di sini dikatakan Tuhan jijik melihat mereka. Melihat kelakuan mereka. Tak ada kasih. Tak ada kasih di dalam diri mereka. Justru yang mereka hanya pikirkan adalah kejatuhan, kejahatan kepada orang lain. Maka Tuhan jijik terhadap orang-orang seperti demikian. Jadi Raja Daud
Dia memberitahu sifat-sifat Tuhan. Terutama bagaimana sikap Tuhan terhadap orang-orang yang jahat ini, musuh-musuhnya ini. Dia yakin Tuhan benci kepada mereka karena kejahatan mereka. Lalu bagaimana dengan Raja Daud? Kalau tadi di sisi orang-orang jahat itu musuh-musuhnya, Tuhan tidak senang kepada mereka karena kejahatan mereka. Tapi bagaimana dengan Raja Daud? Di sini dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Lihat kata-kata berkat kasih setiamu yang besar. Artinya apa? Tuhan bermurah hati. Tuhan berbelas kasihan kepada Raja Daud. Tuhan tidak menolak Raja Daud. Tuhan mengasihi Raja Daud. Sehingga Raja Daud dia bisa masuk ke dalam rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kalau orang jahat tadi, di situ dikatakan mereka tidak akan tahan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, Raja Daud mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Makanya di sini dikatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dan sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Jadi ada perbedaan sikap Tuhan antara orang-orang fasik ini dengan Raja Daud. Kalau orang-orang fasik, Tuhan benci, jijik kepada mereka, dan Tuhan akan hukum mereka pada waktunya. Tapi kepada Raja Daud, Tuhan memberikan kasih setianya. Di sini dikatakan yang ke-9, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Tuntunlah aku, bimbing aku, pimpin aku di jalan kebenaranmu, di jalan firman Tuhan. Kita tahu musuh-musuh Raja Daud itu begitu licik. Mereka adalah penipu-penipu. Mereka benar-benar merencanakan bagaimana supaya Daud jatuh. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, maka Daud bisa jatuh, terperangkap dari musuh-musuhnya ini. Tapi Daud mengatakan, tuntun aku, bimbing aku, agar aku bisa berjalan lurus. Berjalan dengan benar. Jangan sampai saya belok kanan, belok kiri, yang akhirnya membuat saya jatuh. Tapi pimpin saya sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan, ratakanlah jalanmu di depanku. Buatlah aku bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Buatlah aku bisa gampang mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dan sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ratakanlah jalanmu di depanku. Jalanmu itu berbicara tentang kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jadi Daud benar-benar memohon pertolongan Tuhan terhadap musuh-musuhnya yang mengelilinginya, yang begitu licik. Daud meminta Tuhan agar Tuhan memimpin dia. Jangan sampai dia jatuh terperangkap daripada orang-orang yang jahat. Tapi biarlah dia terus berjalan lurus, terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau dia sampai jatuh dengan hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka hal itu akan menjadi sukacita musuh-musuhnya, orang-orang fasik itu. Lalu firman Tuhan di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tengah-nganga. Nah, di sini Raja Daud kembali berbicara tentang orang-orang fasik ini. Bagaimana sikap hidup mereka, perilaku mereka, karakter mereka. Dikatakan tidak ada yang jujur.
Mulut mereka hanyalah penipu. Mereka tidak berkata apa adanya. Mereka selalu mengucapkan kata-kata dusta. Orang-orang yang munafik. Tak ada kebenaran dari kata-kata mereka. Mereka hanya ingin menjatuhkan orang lain. Di sini dikatakan, batin mereka penuh kebusukan. Hati mereka tak ada yang bersih. Busuk. Yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan adalah jahat. Bukan sesuatu yang baik. Maka di sini dikatakan busuk batin mereka. Orang-orang yang tidak ada kasih dan tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi ini adalah orang-orang yang jahat dan menjadi kesukaan mereka. Menjadi kebiasaan di dalam kehidupan mereka. Kerongkongan mereka seperti kubur tengah-nganga. Kubur yang siap-siap menelan. Jadi mereka hanya ingin membinasakan orang lain. Mereka mau tahu supaya dia benar-benar jatuh, dia bisa binasa. Bayangkan, ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak ada kasih di dalam diri mereka. Yang ada di dalam hati mereka hanyalah kebencian, kedengkian, iri hati kepada Raja Daud. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhkan sikap seperti demikian. Jangan hanya kita bangun ya di dalam diri kita keinginan-keinginan yang jahat. Tapi sebaliknya, mari kita bangun di dalam diri kita hal-hal yang baik. Keinginan-keinginan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukanlah orang-orang fasik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki hati yang selalu mau berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan lidah mereka merayu-rayu. Merayu-rayu. Seperti orang-orang yang licik ya. Bagaimana mereka bisa buat orang ini bisa terperangkap, terperdaya. Akhirnya jatuh, merayu-rayu. Jahat sekali perkataan mereka. Di balik semua kata-kata mereka adalah tujuannya jahat. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Nah, saudara-saudara, orang-orang fasik ini, ya tentunya pada waktunya akan menanggung semua kesalahan mereka. Mereka tidak akan lolos daripada akibat kejahatan mereka. Pada akhirnya mereka akan tanggung akibatnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang adalah adil dan kudus. Pada waktunya dia akan menegakkan kebenarannya. Mereka akan memanen semua kejahatan mereka. Meskipun di dunia ini mereka belum merasakan hukuman itu. Tapi pada akhirnya nanti mereka juga akan menanggung hukuman. Jadi kejahatan akan berbuahkan penghukuman daripada Tuhan. Dikatakan akan tanggung hukuman mereka. Dan Tuhan akan membuang mereka karena pelanggaran mereka. Karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Jadi walaupun musuh-musuhnya ini mereka berbuat jahat kepada Raja Daud. Mereka itu berhadapan dengan Raja Daud. Tapi secara tidak langsung mereka itu sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena perbuatan yang mereka lakukan itu jelas-jelas itu melanggar perintah Tuhan.
memberontak terhadap firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu menjadi seorang penipu, jangan menjadi seorang yang bersaksi dusta, jangan menginginkan kebinasaan, kejatuhan orang lain, jangan ada padamu kebencian. Tapi mereka melanggar semuanya itu. Mereka pikir mereka hanya berhadapan dengan Raja Daud. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena yang mereka langgar itu bukan hukum manusia, tetapi hukumnya Tuhan, peraturannya Tuhan. Makanya kalau ada orang berbuat jahat, saudara-saudara, mungkin dia bergembira atas kejahatannya itu. Nah, kita tidak usah bersedih. Kita tidak usah berkecil hati. Walaupun mereka berbuat jahat kepada kita, seolah-olah kita merasa rugi sekali. Tetapi sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena kejahatan itu jelas-jelas hal yang dibenci oleh Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Maka mereka akan tanggung pada waktunya. Tidak masalah. Kita terima. Tetapi kita tahu mereka akan tanggung penghukuman itu dari Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang jahat itu. Tetapi sebaliknya di ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebaliknya, orang-orang yang berlindung pada Tuhan, yang datang memohon pertolongan daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dikatakan akan bersorak-sorai selama-lamanya. Mereka yang bernaung di bawah naungan Tuhan, mereka akan bersukaria. Mereka yang mengasihi Tuhan, mereka akan bersukaria selama-lamanya. Mungkin ada orang-orang yang kita pikir, oh ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Tapi kita melihat di dunia ini dia begitu menderita. Dia sengsara. Tetapi saudara-saudara, pada waktunya mereka akan bersuka cita. Mereka akan dilepaskan dari penderitaan mereka itu dan akan menerima penghiburan, sukacita daripada Tuhan. Dikatakan di sini selama-lamanya. Karena Tuhanlah pelindung mereka, Tuhanlah penjaga mereka. Pada waktunya mereka akan dilepaskan dari kesulitan itu dan akan bersuka. Dikatakan sebab engkaulah yang memberkati orang benar, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Orang benar di sini bukan hanyalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Taat perintah Tuhan. Orang-orang yang seperti demikian dikatakan diberkati oleh Tuhan. Artinya hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memagari mereka seperti perisai. Perisai itu pelindung dari bahaya, dari serangan musuh. Tuhan dikatakan di sini adalah perisai mereka. Mereka akan dipagari, dilindungi dengan anugerah Tuhan. Artinya dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Jadi bayangkan seseorang berdiri lalu dikelilingi dengan berbagai kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sungguh dia akan bersuka cita, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan selalu memagari dia anugerahnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, Tuhan tidak pernah lupakan dia, Tuhan selalu bersama dengan dia. Itulah kehidupan orang-orang yang benar. Berbeda jauh dengan orang-orang fasik tadi. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur pasal yang kelima ini? Kita melihat bagaimana Raja Daud, dia datang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengan menggunakan waktu di pagi hari.
untuk menyampaikan pergumulannya, untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, khususnya dalam menjalani satu hari itu. Di dalam menghadapi musuh-musuhnya, dia datang kepada Tuhan pada waktu pagi hari, berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa itu berserah kepada Tuhan bukan hanya di siang hari, bukan hanya di malam hari, tetapi pagi hari itu adalah kesempatan yang sangat baik juga. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, apalagi kalau ada kekhawatiran yang kita hadapi pada hari itu, kita sudah tahu, oh saya bangun nanti siangnya ada kesusahan, ada masalah yang akan saya hadapi. Pagi hari itu ketika kita bangun, mari kita tenangkan diri kita. Mari kita gunakan waktu itu. Kita arahkan permohonan kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sangat penting kita gunakan kesempatan yang sangat baik. Bahkan kalau saya katakan pagi hari itu adalah pagi yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lain. Kenapa? Ketika kita sudah beristirahat, tubuh kita sudah segar kembali. Kita bisa dengan fokus sebelum memikirkan melakukan banyak hal. Orang mengatakan masih kosong pemikiran kita ketika kita bangun. Masih segar. Maka itu adalah waktu yang sangat baik kita datang untuk saat teduh. Untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kalau sudah lewat nanti jam 7 pagi, sudah banyak masuk pemikiran-pemikiran apa yang kita mau lakukan, apa yang akan kita hadapi, sudah banyak. Dan bisa saja apa yang terjadi dalam hari itu. Maka pagi hari, mari kita serahkan sama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita saat teduh setiap pagi hari. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, bahkan seberat apapun pergumulan kita, mari kita gunakan, sisihkan waktu pagi-pagi datang berdoa kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saya ada bertanya ke beberapa pemuda, sebelum kamu melakukan aktivitas kamu, ketika kamu bangun kamu ada berdoa tidak? Oh tidak berdoa langsung. Kenapa? Tidak sempat langsung. Saya buru-buru kejar waktu. Tidak sempat. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Sesibuk apapun kita atur waktu kita. Saya mau ambil waktu untuk berdoa saat teduh. Kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa berdoa. Bahkan kita bisa juga memuji Tuhan. Kita saat teduh setiap pagi. Salah satu tokoh gereja yang sangat terkenal, pemimpin reformasi kita itu Martin Luther. Martin Luther sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia akan mengambil waktu pagi-pagi sekali. Dia akan berdoa saat teduh kepada Tuhan. Bahkan 1-2 jam dia akan berdoa kepada Tuhan. Banyak hal yang kita doakan. Kalau kita daftarkan banyak sekali. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari Raja Daud. Daud sendiri ya adalah seorang raja. Dia adalah seorang yang memerintah orang Israel. Dia memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Dia memberikan waktunya untuk saat teduh, dia datang berdoa memohon pertolongan Tuhan. Maka kita juga setiap harinya, mari kita juga bangun diri kita untuk saat teduh. Pagi hari kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani dalam satu hari itu, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menolong kita. Sama seperti Raja Daud.
pada akhirnya Tuhan selalu melepaskan dia dari kesulitan, dari musuh-musuhnya. Karena dia selalu datang berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk teladan yang sangat baik dari Raja Daud, di mana pada pagi hari ia datang berdoa, berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, memohon pertolongan daripada Tuhan. Biarlah kami juga anak-anak Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari, kami datang juga berdoa, menyerahkan hidup kami, dan tentunya memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami nantinya selalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.